Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyu wa khaliluh addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Ikhwa fillah rahimakumullah, jamaah subuh masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan tadabbur kita terhadap surah At-Tin, satu surah pendek yang berkenaan dengan gambaran dari manusia yang paling terbaik, tapi sekaligus juga bisa menjadi gambaran dari seburuk-buruknya manusia. Ya, kita ini di surah At-Tin digambarkan memiliki dua potensi, itu potensi untuk menjadi ahsanu taqwim dan potensi untuk menjadi asfala safilin. Dan itu memang menariknya manusia, ya. Kita kalau melihat malaikat, ya sudah gitu aja terus, tidak pernah ada kenaikan, gitu. Sementara setan, iblis dan segala macamnya ya begitu terus juga, buruk terus juga. Yang menarik kalau kita perhatikan manusia itu jika baik dia bisa melampaui malaikat, dan jika bisa buruk dia bisa lebih buruk bahkan daripada setan sekalipun. Makanya menarik, kemampuan manusia itu memiliki potensi yang sangat besar, bisa dikembangkan sedemikian rupa, masya Allah ya. Ini bagian dari kalau Al-Quran menyatakan, ketika Allah SWT menyatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, ya. Bayangkan tafsir Jalalain misalnya menceritakan dulu sebelum dunia ini dihuni oleh manusia, dunia ini dihuni oleh Banul Jan, oleh anak keturunannya jin, ya. Dan yang mereka lakukan hanyalah saling membunuh satu sama lain, alih-alih memakmurkan bumi justru membuat rusak di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan kepada para malaikat, termasuk iblis di sana, karena iblis itu benar dia bukan golongan malaikat, tapi karena ketaatannya yang amat sangat dekat kepada Allah, ya, ribuan tahun dia mengabdi kepada Allah sampai dia diangkat bahkan menjadi pemimpin di kalangan para malaikat. Bayangkan, jin tapi bisa makomnya itu setinggi malaikat, iblis itu. Allah SWT menyatakan ke hadapan semua malaikat ini, Allah menyatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, sungguh aku akan menjadikan di bumi khalifah, ya, wakil Allah SWT yang bertugas untuk membawa risalahnya, memakmurkan dunia ini dan seterusnya. Tentu para malaikat nomor satu bukan mempertanyakan ketentuan Allah SWT tersebut, cuman malaikat bertanya kepada Allah SWT dengan background pengetahuan yang ada sebelumnya. Bagi malaikat, dengan melihat karakter manusia dan seterusnya ini, malaikat bertanya kepada Allah SWT, ataj'alu may yufsidu fiha wa yasfikud dima, apakah engkau menciptakan orang yang akan mengalirkan darah dan membuat kerusakan saja di bumi ini, ya. Sementara iblis justru makan menolaknya, ya. Kenapa? Karena memang pengetahuan manusia itu bukan sesuatu yang sudah jadi, dia harus diolah, dikembangkan. Ya, bagi orang yang tidak bisa melihat kemampuan, seakan-akan manusia itu tidak berdaya, ya. Mungkin seakan-akan dibandingkan burung kalah, burung bisa terbang, dibandingkan ikan hiu mungkin kalah, bisa berenang. Tapi lihat kemampuan manusia, dia bisa bahkan sampai ke Mars sana, dan bisa sampai ke kedalamannya bumi, masya Allah. Itu otaknya manusia, itu kemampuan manusia jika dikembangkan. Jadi manusia ini kalau mengembangkan baik otaknya, baik batinnya, dia bisa mencapai sesuatu yang sangat tinggi, dan bekal itulah yang diberikan Allah kepada manusia sehingga manusia dijadikan sebagai khalifatullah fil ard, ya. Nah, ayat ini, surat At-Tin ini merinci itu sehingga kita bisa melihat potensi kita apa.
target kita ini maunya menjadi siapa. Nah, gitu kira-kira. Mari kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Surah ini dibuka dengan qasam, dengan sumpah. Ada 5 sumpah di sini. 2 Allah bersumpah dengan nama buah-buahan. Yang ke nomor 3 dan 4 Allah bersumpah dengan lokasi. Yang pertama bersumpah dengan buah tin, yang kedua bersumpah dengan buah zaitun, yang ketiga bersumpah dengan lokasi, ya, yang Tursinin atau Gunung Tursina, ya. Yang keempat adalah bersumpah dengan hadzal baladil amin, ya, peaceful city, kota yang aman, yaitu kota Makkah. Jadi kalau kita pikirkan, kenapa sumpahnya kok antik begini? 2 buah-buahan, 2 lokasi. Padahal rumus umum kalau kita ini membaca qasam dalam Al-Quranul Karim, caranya adalah kita harus bisa mengkaitkan dengan statement sumpahnya, kan gitu. Pelajaran dari yang sudah-sudah. Misalnya surat Al-Asr, berarti Al-Asr harus kita hubungkan dengan apa nih yang menjadi sumpahnya ini. Muqsam alaihnya apa? Misalnya muqsam alaihnya adalah innal insana li rabbihi innal insana lafi khusrin. Berarti khusrin harus saya hubungkan dengan asr. Wal adiyati dhabha fal muriyati qadha. Ini sumpahnya. Mana muqsam yang disumpahkan? Innal insana li rabbihi lakanut. Berarti cara saya memahami sumpah adalah menghubungkan antara apa yang disumpahkan innal insana li rabbihi lakanut dengan sumpah yang di atasnya itu wal adiyati dhabha dan seterusnya. Berarti kalau kita ingin memahami surat Ad-Din, kita harus menghubungkan 4 ini, 2 buah-buahan dan 2 lokasi ini dengan sumpahnya. Apa sumpahnya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ngoten. Karena kalau kita tidak menghubungkan, kita tidak akan bisa memahaminya. Jadi sekali lagi, rumus kalau kita menemukan qasam atau sumpah dalam Al-Quran, sumpah itu ada 2, rumusnya ada 2, ada muqsam bih, ada muqsam alaih namanya. Muqsam bih itu sesuatu yang disumpahkan. Muqsam alaih sumpah itu sendiri. Caranya adalah menghubungkan antara muqsam bih dengan muqsam alaih, dihubungkan. Nah, begitulah cara Allah bersumpah. Sekali lagi, ini memang berbeda dengan sumpahnya manusia. Kalau kita bersumpah nggak ada hubungannya. Demi apa? Gunung Lawu, aku mencintaimu. Nopo kaitannya gunung Lawu kali cinta? Susah kita menghubungkan. Nah gitu. Lah, indahnya Al-Quran itu kalau kita ketemu sumpah harus kita kaitkan agar kita melihat apa ini korelasinya. Nomor 1. Yang kedua, secara umum kalau ada sumpah berarti ini sesuatu yang sangat penting. Tidaklah orang bersumpah kecuali karena sesuatu yang sangat penting. Tidak mungkin saya bersumpah, wallahi saya sudah bangun subuh ini, ya, ngapain itu, remeh-temeh ya. Sumpah itu sesuatu yang agung. Wallahi aku mencintaimu, wallahi saya tidak mencuri, wallahi, dan seterusnya. Kenapa? Karena menunjukkan hal yang sangat penting. Nah, setidaknya itu yang harus ada di kepala kita saat awal membaca surah Ad-Din. Mari kita lihat dulu, kita telusuri apa yang dimaksud dengan Ad-Din. Yang pertama, Suratul Tin maqiyatun fi qaulil Hasan wa Ikrimah wa Atha wa Jabir. Yang pertama menganggap surah ini adalah surah Makkiyah. Wa qala Ibnu Abbas wa Qatadah wa hiya madaniyah. Hanya Ibnu Abbas dan Qatadah yang melihatnya sebagai surah madaniyah, ya. Jumhur melihat sebagai surah Makkiyah. Qauluhu ta'ala wat-tini waz-zaitun huma qasamani wa fihi samaniyatu ta'wilat. Kalau kita baca tafsir, ya, para Imam Mawardi, Ibnul Jauzi mengumpulkan perbedaan pendapat di kalangan para mufassirin terhadap ayat ini ada 8. Yang pertama,
annahuma at-tin wa zaitun al-ma'kulat. Maksudnya adalah tin, zaitun, sesuatu yang dimakan, yaitu buah-buahan. Ini pendapatnya Hasan, Ikrimah, Mujahid. Jadi yang dimaksudkan adalah ya benar buah-buahan. Kita tahu semuanya, sumpah itu selalu dengan sesuatu yang istimewa. Allah tidak bersumpah dengan sesuatu yang remeh-temeh. Kalau Allah memilih buah-buahan dipilih sebagai sumpah, tentu ini karena istimewa gitu. Misalnya kenapa Allah tidak bersumpah dengan kesemek misalnya, atau bersumpah dengan nopo lah, juwet misalnya, susah gelek juwet tadi, misalnya anggur Jawa lah gitu. Nah, kenapa kok sumpah dengan dua ini? Karena memang dua buah-buahan ini diapresiasi oleh Al-Quran dan oleh Rasulullah SAW. Misalnya yang pertama, at-tin. Rasulullah SAW mengapresiasi buah tin ini. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan bahwa kuluhu, makanlah buah tin itu. Fa in qultu, kalau aku mengatakan buah yang diturunkan Allah dari surga, itu contohnya ya buah tin itu, kata Rasulullah SAW. Ya, kenapa? Karena buah tin itu salah satu buah yang kita tidak ada bagian yang tidak kita makan. Kalau kita makan buah tin itu isi-isinya kita makan, kulitnya kita makan, boten wonten tiang makan buah tin dikoncei boten wonten. Nah, salah satu ciri buah surga itu adalah tidak disisakan. Jenengan mamno pomawon nak mesti wonten yang dibuang. Ya. Jeruk kulitnya dibuang, ya. Anggur agak mirip dengan buah surga, tapi saya kata ibu kulo lemang anggur kulitnya diginiin, lah nopo bu, enakan dikuliti ya, waduh susah. Tapi namanya wong tuh wong sepuh yang buat nopo-nopo, mame paling 5 biji, elek kulo kelamaan nih. Nah jadi kalau kita perhatikan, orang makan buah tin ambil dimakan, sudah tidak ada yang tersisa, pelem, boten saged, ya, nopo namine isinya tidak bisa kita konsumsi, masya Allah. Nah, itulah salah satu bentuknya. Yang kedua, nutrisinya. Bahkan menarik, ada penelitian 2013an kayaknya di Perancis, ahli biologi itu memperkirakan jenis makanan pertama yang dimakan oleh Homo sapien ini, oleh manusia pertama yang ada di dunia ini adalah dua makanan ini, yaitu at-tin sama zaitun. Kenapa at-tin diperkirakan? Kenapa? Karena ditemukan potongan nopo kayu, ya, atau potongan ranting dari buah pohon zaitun itu yang usianya 1,5 juta tahun yang lalu. Dan diperkirakan munculnya manusia pertama kali, makhluk yang bernama manusia ini diperkirakan memang usianya 1,5 juta tahun yang lalu menurut sains. Sehingga lah ini kok pas makanan yang dimakan adalah tin. Kenapa? Banyak sekali manfaatnya. Memang dia yang mempercepat perkembangan otak dan seterusnya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah sekarang sudah ternyata bisa dihidupkan di sini, ya. Di Malaysia bahkan wonten satu kebun, sudah tahu saya Malaysia bagian mana, tapi saya nonton di YouTube itu jadi kayak batu begitu, petik apel di sana, petik tin, ya. Tapi besar tinnya, besar ya, nggak tahu diapain, gede-gede bagus-bagus, ya, dan seterusnya. Ada yang hitam, ada yang merah dan seterusnya, buat tin. Nah, memang dia kaya, nutrisius dia itu, okay. Dari satu sisi itu, makanya itu yang dimakan oleh manusia pertama. Yang kedua, kalau buah at-tin itu diapresiasi oleh Rasulullah SAW, zaitun diapresiasi oleh Al-Quranul Karim. Quran menyebut zaitun sebagai syajarah mubarakah di surat An-Nur, ya. Di surat An-Nur itu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyati wala gharbiyah, kata Al-Quran Karim. Dia pohon yang penuh berkah. Kita memang boten terbiasa dengan buah tin,
tapi buah zaitun maksud saya. Tapi orang-orang Timur Tengah, Yunani atau Eropa secara umum, kita makan buah zaitun itu cuman kalau beli pizza lah gitu. Kalau beli pizza ada yang hitam-hitam bunder-bunder, yang diiris kecil-kecil lah itu baru. Kalau makan mentah kayaknya nggak ada orang Indonesia, pahit. Kalau yang sudah difermentasi juga tidak banyak kita mengkonsumsi. Minyaknya yang kita konsumsi secara umum. Ya. Tapi orang-orang di sana itu, misalnya orang Palestina, orang-orang Timur Tengah itu seperti sambel kayak kita. Bahkan beberapa tradisi itu Yunani, Turki, mereka tidak bisa makan kalau tidak ada zaitun. Itu kayak sambal bagi orang Indonesia, harus ada nih. Jadi itu gambaran dari orang yang bangkrut kalau misalnya di meja makannya nggak ada zaitun, karena itu paling minim yang mereka harus bisa dikonsumsi, kayak Palestina dan seterusnya. Saya sendiri belum bisa senang dengan zaitun ya, meskipun sudah orang sekarang kan bikin macam-macam itu yang difermentasi, mulai yang hitam, yang hijau dan seterusnya macam itu. Ya, kalau di pizza baru mau. Wallahu a'lam. Tapi bagus memang, semua menyatakan tidak ada. Bagus sekali zaitun itu. Ini tafsir yang pertama, tin sama zaitun itu dirujukan sebagai al-ma'kulat. Ya benar, buah-buahan yang dimakan. Yang kedua, atin Dimashq wa zaitun Baitul Maqdis. Nah, yang kedua memaknai bahwa meskipun disebutkan tin sama zaitun, tapi tidak dimaknai sebagai nama buah-buahan, tapi nama kota. Seperti kita ngomong apel, batu itu berarti. Ngoten. Nongko, Lumajang, gitu. Oh, Kelakah, gitu. Dan seterusnya. Jadi ini kayak nama daerah tapi yang disimbolisasikan dengan nama buah yang memang menjadi identitasnya. Kita ketemu kurma Arab ini, lah kira-kira kayak begitu. Ketemu juwet Jawa ini misalnya dan seterusnya. Lah jadi ini pendapatnya Ka'bul Akhbar Ibnu Zaid, maksudnya gitu. Atin Damaskus, zaitun Baitul Maqdis, Palestina secara umum. Kenapa? Karena itulah daerah yang paling subur. Tetapi kalau dalam penelitian ahli biologi itu, penelitiannya itu menarik. Mereka itu mendeteksi di manakah manusia pertama itu lahir. Menurut penelitian sekarang ini, Nabi Adam itu tidak diturunkan di Mekah. Kita kan kalau ke Mekah itu di mana Jabal Rahmah ya dah. Terus itu yang diperkirakan tempatnya Nabi Adam, sekitar situlah. Ibu Hawa itu wakila daerah India, Bangladesh sanalah. Nanti berjalan ketemunya di Jabal Rahmah. Gitu. Wallahu a'lam lokasinya. Nah, tetapi yang menarik, jadi seakan-akan tinggalnya di mana nanti kita tidak tahu, tapi sebagian peneliti sekarang itu menyatakan bahwa Nabi Adam itu sebagai manusia pertama tinggalnya di satu gunung namanya Tursina. Tapi bukan Tursina gunungnya Nabi Musa alaihissalam, tapi gunung kuno yang dulu disebut dengan Mount of Sinai. Mount of Sinai itu letaknya ada di Ethiopia. Yang menarik, sekarang namanya sudah dirubah. Namanya sekarang adalah Choke Mountain. Choke ya, C-O-K-E. Choke Mountain itu diperkirakan oleh para ahli biologi sebagai lokasi paling awal dari makhluk yang bernama manusia ini. Bener atau enggak ya tinggal tunggu sains saja. Ini kan penelitian saintifik ya, melihat.
Karena apa? Karena di sana itulah lokasi tumbuh suburnya tin sama zaitun. Makanya matching makanya para peneliti modern itu menghubungkan penelitian ilmiah sekarang itu menganggap bahwa apa yang diomongin Quran itu sebenarnya Quran berbicara tentang manusia pertama di dunia. Ngoten. Niki penafsiran modern, ya, penafsiran modern. Karena kata dia tin zaitun menggambarkan makanan yang disediakan oleh Allah untuk manusia pertama kali. Tursina adalah lokasi pertamanya manusia yang ternyata memang kalau diselidiki di peta hari ini memang dulu letaknya di Ethiopia. Nah, secara antropologi memang manusia itu awalnya ada di Habasyah, di Afrika. Semua ras manusia itu awalnya di Afrika. Wallahu a'lam. Kalau ini diterima, ya. Kita apa Quran, apa itu yang dimauin Quran enggak tahu kita. Biarkan saja sains menyelidikinya sampai nanti pada tahapan kayak apa dah. Yang jelas Quran hanya menyatakan atin wa zaitun. Oke. Jadi kalau dimaknai lokasi maka bisa beda-beda ini. Tadi Ka'bul Akhbar dan Ibnu Zaid mengartikan tin Damaskus. Sementara zaitun adalah Baitul Maqdis. Ada yang menyatakan atin masjid di Damaskus sana, sementara zaitun masjid di Baitul Maqdis. Ini Haris wa Ibnu Zaid. Ada yang menyatakan Jabal alladzi alaihi tin, yang dimaksud tin di sini adalah lokasi juga, tapi gunung yang di sana tumbuh pohon tin. Oke. Yang kedua al-jabal alladzi alaihi zaitun, pohon di mana di situ ada pohon zaitun, gunung di mana di situ ada pohon zaitun. Ya. Dan kedua gunung tersebut ada di Syria, ada di Syam. Yaitu dikenal dengan Tur Zaita, yang satunya Turtina, dan seterusnya. Beda-beda di kalangan para ulama, ya. Ada yang menyatakan Atin adalah masjidnya Ashabul Kahfi, Zaitun adalah masjid Ilya, ini Muhammad bin Ka'ab. Yang ketujuh, Atin adalah masjidnya Nabi Nuh. Nah, ini sekarang ada yang merujukkan ke Nabi Nuh karena dianggap tin itu lokasinya di Gunung Judi, tempatnya di Ark of Noah, ya, tempatnya perahunya Nabi Nuh berhenti. Nah, lain lagi kalau gini, tidak dirujukkan ke Nabi Adam, tapi dirujukkan kepada terhuyung-huyung nih perahunya ini, ya, majreha kan gitu. Nah, masuk semuanya bismillahi majreha wa mursaha. Begitu berjalan majreha dia gini-gini. Tapi begitu sudah mursaha dilepaskan, terus akhirnya berhenti. Wakila, tempat berhentinya itu kalau kita baca dalam riwayat, gunungnya disebut dengan Gunung Judi. Di Gunung Judi itulah banyak pohon tin. Maka Gunung Tin itu dikaitkan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Wallahu a'lam. Oke, disimpan saja semua pendapat ini, nanti kita hubungkan, ya. Saya bacakan cepat mawon. Ada juga yang menghubungkan, jadi Masjidun Nuh alaihissalam alladzi buniya 'alal judi, ya. Wa zaitun masjid Baitul Maqdis. Sementara zaitun masjid Baitul Maqdis. Kalau masjid Baitul Maqdis rujukannya ke sinten? Nabi Isa alaihissalam, karena Baitul Maqdis berarti Nabi Isa. Oke. Yang ketujuh sekarang An-Natin masjid, yang ke-8 annahu arada bihima ni'amullahi ala abdihi allati minha at-tin wa zaitun li'anna at-tin ta'am wa zaitun idam. Ada yang menyatakan ini adalah gambaran dari anugerah Allah yang Allah berikan kepada manusia, yaitu berupa pohon tin dan pohon zaitun. Oke. Saya tertarik dengan mufassirin yang menghubungkan maknanya ini dirujukkan kepada ahsanut taqwim, cara menghubungkannya, ya. Karena ahsanut taqwim itu adalah gambaran manusia yang paling sempurna, maka 4 lokasi ini sesungguhnya menggambarkan lokasi hidupnya manusia yang paling sempurna.
sesuai zamannya. Satu, Watin, yaitu Bukit Judi, tempatnya Nabi Nuh alaihi salam. Yang kedua, Zaitun, yaitu Baitul Maqdis, ya, memang di sana banyak buah zaitun, tempatnya Nabi Isa alaihissalam. Wa Turisin, Tursina, tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah SWT. Musa berarti. Yang terakhir adalah wa hadzal baladil amin, negeri yang aman, yaitu Makkah, sesuai doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ij'al hadza baladan amina, ya Allah jadikan negeri ini negeri yang aman. Karena itu kota Mekah disebut dengan baladil amin, ya, Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita hubungkan dengan di sini, ya, sini salah satu cara kita menafsirkan, ya, maka 4 nama ini menjelaskan tentang 4 manusia yang ahsanu taqwim. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kenapa kok tidak disebut Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya, kan Nabi yang paling hebat itu adalah terangkum dalam gelaran Ulul Azmi, kan begitu toh? Ulul Azmi itu kurang satu, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, kan gitu. Dulu waktu SD kita ngapalkan, saya ngapalkan dengan minim lah, ngoten toh zaman dulu nih. Musa, kan gitu, Isa, Nuh, terus minim Ibrahim, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu hafalan saya masih SD, minim itu kalau keluar sebutkan nabi-nabi ulul azmi, gitu toh. Nah, dari 5 ini kurang satu, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kalau kita pikirkan kenapa Nabi Ibrahim yang tidak disebut di sini, sebenarnya kalaulah tidak disebut Nabi Ibrahim sudah terwakili oleh yang 3 tadi, ya, Isa, Musa, Nabi Muhammad SAW, karena ketiga-tiganya dzurriyyahnya sinten? Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke. Lah Nuh itu disebut karena dia adalah ayah kedua kita. Nabi Adam mati semuanya nanti, baru Nabi Nuh. Kita semuanya ini keturunannya Nabi Nuh alaihissalam. Dia bapak yang karena juga disebut dia ahsanu taqwim. Jika kita bandingkan derajatnya Nabi Nuh dengan Nabi Adam alaihissalam, bukan untuk membandingkan satu sama lain, tapi di mata Allah SWT Nabi Adam tidak masuk ulul azmi, kan begitu. Jadi ini memang 4 yang paling top. Nah, Quran berbicara dengan masyarakat Yahudi, Quran bicara dengan masyarakat Nasrani, Quran bicara dengan masyarakat Arab saat itu, Quraisy saat itu. Makanya 3-tiganya disebut Muhammad, Isa sallallahu alaihi wasallam, Musa, Isa, dan Nabi Nuh alaihissalam. Jadi seakan-akan Allah itu bersumpah dengan para nabi itu, dengan 4 nabinya, dengan di lokasinya sendiri-sendiri untuk mengingatkan mereka menjadi hebat itu. Kenapa kok harus disebutin dengan lokasi dan seterusnya? Ya, bahwa tempat-tempat itu yang berbeda-beda itu, ya, dengan kerumitannya sendiri-sendiri, ternyata mampu melahirkan manusia-manusia yang paling terbaik. Hadzal baladil amin melahirkan Muhammad SAW. Tursaina melahirkan Musa alaihissalam. Zaitun melahirkan Isa alaihissalam. At-Tin melahirkan Nuh alaihissalam. Itu salah satu pembacaannya. Dan menurut saya itu yang paling menarik menurut saya dari bacaan tafsir, ya. Kenapa? Karena nanti kalau kita hubungkan dengan muqsam alaihnya nyambung. Apa muqsam alaihnya? Kata Allah SWT, ya, saya tursinin tadi, ya, sama maknanya. Nanti ada yang menghubungkan ke tempat Jabal di Sam dan seterusnya. Saya skip saja itu, kita langsung saja udah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad sungguh-sungguh, khalaqna kami menciptakan, kata Allah SWT. Al-insan, manusia itu, masing-masing kita ini, tidak ada satupun yang namanya manusia itu tidak diciptakan oleh Allah, ya, ahsanu taqwim, dalam keadaan yang paling terbaik. Mari kita preteli, ya.
Allah Subhanahu wa taala menyatakan kita ini diciptakan diciptakan oleh Allah dengan ahsan takwim. Takwim itu dari kata qoma, qoma yaqumu, qawwama nanti menjadi takwim, jadi kata qoma yang artinya tegak, artinya tegak. Lah, takwim itu nomor satu dimaknai sebagai makhluk yang bipedal. Ini kalau dimaknai secara jasmaniah. Makhluk yang paling sempurna itu adalah makhluk yang berdiri dengan dua kaki. Dulu hewan itu disebut dengan 4 pedal. Nah, gitu. Misalnya kambing, sapi dan seterusnya itu 4 kakinya. Makanya kalau mobilnya itu mobil tidak matic, biasanya di belakangnya ada ditulisin itu laki-laki pakai 4 pedal lah gitu. Sekarang gampang bagi yang matic, itu hewan saja yang 4 pedalnya, manusia 2 pedal. Makanya kita ini disebut dengan bipedal. Kita ini disebut dengan bipedal. Kenapa? Ya karena 2 kita ini kemudian. Awalnya 4, katanya begitu. Jadi proses evolusi itu kan begini toh. Evolusi itu dalam biologi beranggapan bahwa yang paling terakhir itu yang paling sempurna. Nah, kalau kita lihat binatang ini, mulai dari ikan yang pertama kali ada, hewan itu, fish dulu, nanti hewannya itu ikannya kemudian modot-modot wonten suwiwine ngeten. Terus ke darat jadi reptil. Nah, gitu ceritanya. Melata terus jadi nopolah hewan-hewan sampai nanti jadi primata dan seterusnya itu jadi ketek, gibbon, simpanse dan seterusnya itu sampai nanti muncul makhluk yang disebut dengan bipedal itu yang awalnya dikenal dengan Homo sapien dan seterusnya sampai kemudian lahir manusia yang paling sempurna yaitu Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau kita perhatikan memang kita ini paling terbaik. Jadi ahsanut takwim yang pertama oleh para ulama dirujukkan kepada bentuk fisiknya, ditegakkan yang paling tegak ini atau yang paling upright. Jadi takwim itu paling upright, manusia yang paling tegak gitu. Boten wonten selain itu. Nomor 1. Kita kalau ngelihat ketek yang anak-anak lagi main itu jalannya gimana sakit kados menungso nah gitu niku manusia ahsanut takwim. Yang kedua, takwimnya di sini tidak diarahkan kepada fisik tapi ke arah yang jauh lebih kompleks. Allah menyusun kita ini dengan balance yang sangat sempurna, simetri, hubungan antara otak, hati, fisik, semuanya nih itu dalam posisi yang paling terbaik. Namanya ahsanut takwim atau perfect combination atau perfect balance. Jadi yang paling balance, paling terbaik. Niku manusia ahsanu takwim. Kalau di sini misalnya ada yang menyatakan a'dalu khalqin, penciptaan yang paling simetris, paling terbaik. Ahsanu surah, bentuk yang paling terindah manusia ini. Fi syababin wa quwwatin, dikasih kekuatan mas muda, kekuat dan seterusnya. Yang keempat sama tadi seperti yang saya jelaskan, muntasibal qamah li'anna sairal hayawan munkabbun ghairul insannya, yang lain tidak bisa berdiri tegak kecuali manusia. Fi akmali aqlin, yang terakhir dikasih akal yang sempurna, li'anna taqwimal insan bi aqlihi, karena sempurnanya manusia itu adalah dengan sempurnanya pemikirannya. Jadi Allah itu ibaratnya ahsanut takwim itu memberikan kepada kita struktur kombinasi yang paling sempurna sebagai makhluk.
dikasih otak, dikasih nafsu, dikasih ruh, dikasih semuanya, dan itu terbaik susunannya dibanding makhluk yang lain pun. Gajah punya otak, kera punya otak, tapi kalau kita lihat kombinasinya dibanding dengan manusia, manusia itu yang paling tertinggi sudah, paling kompleks, paling menarik sekali ya dibanding semuanya. Bahkan kita semuanya ada itu di dalam otak kita, semuanya ada, terangkum semuanya pada manusia. Ada mamalia brainnya, ada crocodile brainnya, ada human brainnya. Masya Allah kalau kita pikirkan manusia itu. Nah, bahkan kalau ditelusuri lebih jauh, kita ini bisa melihat tradisi Hindu misalnya ya, ngembangin cakra-cakra atau orang-orang kejawen, karena itu dianggap sebagai bagian manusia. Kita ini kalau ngelihat orang-orang silatnya, apa biasa itu, merpati putih atau apa yang biasanya mematahkan besi ya, HT atau apa saya lupa lah ya. Masya Allah kekuatan manusia nih, banyak hal yang kita ini belum kelola dengan baik. Misalnya begini ya, tubuh kita ini kalau kita kelola dengan baik niku bisa jadi Mike Tyson ngoten gampangane. Semuanya otak kita ini kalau dimaksimalkan bisa jadi Einstein, bisa jadi dan seterusnya. Lah semuanya hati kita kalau dimaksimalkan dan seterusnya. Lah Allah itu ngasih potret 4 orang manusia ya yang memanfaatkan ahsanut takwim itu secara sempurna sampai menjadi makhluk yang paling terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Namanya Nuh, namanya Musa, namanya Isa, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatullah alaihi majma'in. Ya, kenapa? Karena tadi itu. Karena Allah menciptakan dia dengan posisi ahsanut takwim dan dia mengembangkan kemampuannya sampai kemudian menjadi seperti itu. Jadi Nuh. Ya, sayangnya kita tidak cukup waktunya ya. Kita belum menjelaskan ya apa hebatnya Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istimewa. Ya. Kenapa? Kita kalau melihat manusia bisa kayak gitu, kok bisa ya bisa manusia semacam kayak begitu? Kenapa? Karena seperti Nabi Muhammad mengembangkan potensi yang diberikan oleh Allah SWT ahsanut takwim itu sampai pada batasan yang paling paripurna. Makanya Nabi Muhammad bisa mengalahkan semuanya, hatta malaikat dalam ahli akidah ahli sunnah wal jamaah, hatta malaikat Jibril lebih mulia mana dibanding Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah nih. Sampai digambarkan di dalam Al-Quran itu nama Nabi Muhammad itu disifati dengan kalimat Muhammadun Rasulullah. Misalnya wonten surah Al-Fatih terakhir ya, Khalid bin Walid ketika diutus oleh Rasulullah SAW di Amul Wufud, tahun-tahun para utusan, beliau diutus ke bukan Amul Wufud. Ketika beliau diutus, keliru saya, itu Asyaji ya. Ketika dia diutus ke kabilah-kabilah Arab, kemudian berangkatlah dia dan sesampai di salah satu kabilah ditanyain kemudian, coba siflana, kata dia, gambarkan kepada kami bagaimana Nabi Muhammad SAW. Terus berkata Khalid bin Walid, ijmalan au itnaban, katanya Khalid bin Walid, saya menjelaskan Nabi Muhammad itu dengan kata-kata yang singkat tapi padat atau dengan kata-kata yang panjang. Kata dia ijmalan. Dan Khalid bin Walid menggambarkan Rasulullah SAW dengan kalimat Muhammadur Rasulullah, kata Khalid bin Walid. Karena dalam kalimat Rasulullah itu sudah terangkum semua kebaikan itu ya. Sampai orang bisa dijadikan Rasulnya Allah, niku prestasi mboten wonten malih yang lebih tinggi dari situ. Makanya Khalid bin Walid ketika disuruh menggambarkan Rasulullah SAW, kata Khalid bin Walid, Muhammad Rasulullah SAW. Ini penting ya, karena makanya orang bisa sangat cinta kepada Rasulullah dan seterusnya karena sempurnanya itu ahsanu taqwim. Ada di Amul Wufud
serombongan orang datang ke Madinah. Wah, begitu sampai Madinah, mereka ini tentu saja berdebu, kecut, dan seterusnya. Tapi karena gairah cintanya kepada Nabi, mereka itu langsung menuju Rasulullah SAW, bertamu ke Rasulullah. Hanya ada satu orang yang tidak mau, namanya Al-Ashaj. Dia pulang dulu, dia pergi ke tempatnya dulu, pergi ke kamar mandi dulu, dia mandi dulu, dia pakai baju yang harum, dia pakai wangi. Kenapa? Karena saya memang amat sangat segera kepingin ketemu Rasulullah SAW sebagaimana sahabat-sahabat saya yang lain. Tapi saya tidak mau dengan pakaian yang buruk karena menghormati Rasulullah SAW. Saya tidak mau terburu-buru karena mau memberikan respect dan kekagumannya, hormatnya kepada Rasulullah SAW. Setelah wangi, dia pergi Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya Asyad itu pada dirimu, inna fikum, kata dia, khoslatain, pada dirimu itu ada dua sifat, kata Rasulullah. Yuhibbuhumallah wa rasuluh, dan Allah dan Rasulnya menyukai dua sifat itu. Nopo niku? Satu, al-hilmu wal ana. Yang pertama, menahan gejolak nafsu. Yang kedua, tidak tergesa-gesa. Bisa sampai segitunya orang itu, sampai saking cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena tadi itu ahsanu taqwim. Jadi kita ini potensinya, kalau kita mau mengembangkan diri, target kita itu adalah para anbiya. Begitulah mestinya kita ini belajar dalam kerangka karakter building. Kita ini kan semuanya, apalagi di pendidikan ya, tujuan utama pendidikan itu adalah membentuk karakter. Ya, sampai banyak teorinya itu, teori pembentukan karakter itu, teori pembentukan moral, pengembangan moral development teori, karakter building teori, banyak semuanya nih. Semua ahli pendidikan, ahli psikologi, semuanya berbicara tentang bagaimana. Tapi kalau dilihat siapa modelnya, role modelnya siapa, susah kita. Ada orang seperti Einstein, ya, barangkali bagus dalam satu sisi, tapi tidak seluruhnya bagus. Ya, ada dalam banyak hal, banyak kelemahannya. Ya, Pak Karno sekalipun, banyak orang memuji pemikiran jeniusnya Pak Karno, ya, negarawannya Pak Karno, tapi jangan dianggap tidak cacat. Banyak juga yang anti Pak Karno dan seterusnya. Pak Harto, semuanya lah. Kita susah. Nah, karena itu Quran itu menggambarkan, dan ini mestinya juga jadi target. Kita kemudian mempelajari mestinya. Kalau Nuh, apa ini potensi yang dikembangkan oleh Nabi Nuh? Orang itu kalau misalnya dari Nabi Nuh kita banyak belajar, minimal kita bayangkan itu, belajar kesabaran, ya, dalam penderitaan, belajar survival dan seterusnya. Bayangkan orang itu, Nabi Nuh itu bisa punya daya redam sedemikian hebatnya, dicaci maki, dihina, dapat konflik sebegitu lamanya, 950 tahun, bayangkan. Tapi masih taat. Kita ahsanu taqwim. Keluarganya sendiri, anaknya, istrinya, semua memusuhinya. Masya Allah. Dari Nabi Isa kita belajar lebih banyak hal lagi. Isa alaihissalam, ya, pribadi yang sangat memukau, ya. Ada kisah menarik tentang Nabi Musa nih. Nabi Isa maksud saya. Suatu hari Nabi Isa bersama muridnya. Nabi Isa mau sholat, terus bilang kepada muridnya, saya hendak sholat, ini ada uang 2 dirham, berikan, tolong berikan roti. Sholat, kemudian ini Nabi Isa. Setelah itu muridnya datang membawa 3 roti, 2 dirham dapat 3 roti. Terus Nabi Isa masih lama sholat, dia lapar, dimakan 1. Nabi Isa selesai terus ditanyain, lah, udah pulang kamu? Mana rotinya? Ini Nabi Isa, loh, dapat 3 atau dapat 2? Biasanya kan dapat 3, dapat 2. Wallahi dapat 2. Siapa yang makan yang cuma 1? Wallahi hanya 2 Nabi Isa. Oke, nantilah saya makan, bungkus dulu. Berjalanlah mereka berdua ini sampai ketemu biawak. Biawaknya dibunuh, ya, disembelih, dirica-rica, ya. Setelah
nopo namine jadi Nabi Isa berdoa, ya Allah kembalikanlah lagi. Jadi rica-rica itu kemudian berpindah lagi, seret ibaratnya, jadi biawak lagi. Orang ini terkagum-kagum dan menyatakan subhanallah, kata dia. Nabi Isa bertanya, siapa yang makan roti? Kata dia, wallahi hanya 2 roti ya Nabi Isa. Oke, kata Nabi Isa, berjalanlah lagi. Dia sekarang mau menyeberangi laut. Kata dia, bagaimana kita menyeberangi? Tidak ada sampan, nggak ada kapal. Dipegang tangannya oleh Nabi Isa, berjalan berduanya di laut, ya. Dan sampai di daratan, semakin terkagum-kagum muridnya ini dan menyatakan subhanallah. Nabi Isa berkata, la ilaha illallah, siapa yang makan roti? Kata orang ini menyatakan, nggak ada, hanya 2 Nabi Isa. Sampai kemudian diteruskan perjalanan, ketemu dengan 3 kantong emas. 1 kantong, kata Nabi Isa, oke, emas ini kita bagi menjadi 3. 1 untuk saya, 1 untuk kamu, 1 untuk yang makan roti. Kata orang ini, saya yang makan roti. Dapat 2 dia. 1 kantongnya kemudian diberikan lagi kepada, kata Nabi Isa, ambillah ini, saya tidak membutuhkannya. Begitu dia pulang, dia dibuntuti oleh perampok. Sampai di rumahnya dibunuh dia. 3 perampok itu sekarang mau menikmati emas itu, tapi mereka lapar. 1 orang disuruh keluar memberi nasi padang, ya. Kemudian pulang, dia pergi yang 1, 2 orang ini sedang menunggu sambil berpikir, gimana kalau seandainya harta ini kita bagi 2 saja. Teman kita nanti begitu pulang sampai di tempat ini, kita pukulin aja sampai mati, sehingga kita dapat bagian lebih banyak. Ide brilian, kata dia. Sementara temannya yang 1 yang beli nasi padang juga sambil berjalan sambil mikir, kalau 3 kantong emas itu saya miliki sendiri, saya jadi kaya raya. Dia beli racun tikus, dimasukkan ke dalam nasi padang tadi. Sesampainya di tempatnya, dipukulin orang ini mati. Setelah capek membunuh, dia makan nasi padang, mati juga dua-duanya. Ya. Nabi Isa melewati lagi dan menemukan 3 kantong emas ini lagi. Apa kata Nabi Isa? Demikianlah dunia memperdayakan para budaknya, kata Nabi Isa alaihissalam. Masya Allah kalau kita lihat, salah satu dosen Azhar menceritakan kisah ini. Nah, apa yang menarik, Nabi Isa itu datang memang tidak membawa ajaran baru, tapi melembutkan hati orang-orang Bani Israel terutama. Kenapa? Karena orang Bani Israel hatinya keras, hatinya materialistis. Salah satu ciri utama dari orang Yahudi adalah materialistis. Karena itu banyak ajaran Nabi Musa itu berkenaan dengan materi dan seterusnya. Makanya Nabi Isa hidup dengan sangat sederhana dan seterusnya itu. Karena untuk merubah orang Yahudi itu, yastaruna bi ayatillah samanan qalila, gambarannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Mungkin itu juga sekarang kenapa orang Yahudi yang sekarang ini kaya-kaya, ya, wallahu a'lam. Tapi memang gambarannya sangat cinta sama dunia, sampai ada menyembah patung sapi emas dan seterusnya, anak lembu itu, semuanya karena itu. Masya Allah, ya. Itu Nabi Isa alaihissalam, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita ini punya potensi menjadi yang paling terbaik sampai bisa menjadi siapa? 4 nabi ini. Saya cepatkan ya. Summa radadnahu asfalasa filin. Tapi kalau kita tidak memanfaatkan potensi ini, tidak memanfaatkan akal kita, tidak memanfaatkan ruhani kita ini kalau tidak di potensi yang baik itu kalau kita tidak maksimalkan, maka kita bisa menjadi buruk dan amat sangat buruk. Kata Al-Quran, summa radadnahu, kemudian kami kembalikan dia kepada asfala safilin, the lowest of the low, yang paling serendah-rendahnya. Asfal itu rendah, ya, sufla, ya. Asfal itu rendah, makanya aspal. Orang Jawa ngomong fa susah jadi aspal, ya. Rendah.
Asfala safilin, safilin orang rendah. Asfal lebih rendah dari mereka yang paling rendah. Saking rendahnya sudah. Asfala safilin, lowest of the low, paling rendah sendiri. Kita ini kalau ngelihat manusia itu kalau sudah sangat buruk, gila. Mengaku jadi Tuhan, ya, puncak tertingginya nih seperti Firaun, ya, bisa membunuh, masya Allah, banyak sekali yang dibunuh. Hewan itu bunuh berapa sih? Manusia kalau bunuh, Amerika bunuhin rakyat Irak 1,5 juta dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Damaskus berapa kehancurannya itu manusia itu. Perang dunia 1, perang dunia 2, gila kalau manusia ini. Yasfikud dima, yubsidu fil ard, masya Allah. Niku asfala safilin. Makanya kalau kita tidak memaksimalkan potensi kita, kita bisa asfala safilin. Tapi kalau kita memaksimalkan potensi kita, kita bisa menjadi ahsanu taqwim. Asfala safilin ada yang mengartikan nomor 1 ilal haram ba'da syabab, pekun setelah masa muda. Awalnya gagah karena ahsanu taqwim di tafsirin nopo yang terbaik secara fisik, tapi setelah itu dikembalikan oleh Allah loyo kayak bayi malih, pekun terus. Yang pertama. Yang kedua, ba'dal kufri, Allah menjadiin ya setelah dia beriman kufur lagi dan akhirnya dia masuk ke dalam neraka jahanam, dan itulah berada di tempat yang asfala safilin. Ada juga yang mengartikan ila dha'fit tamyiz ba'da quwwatihi, ya setelah kuat dijadikan lemah pemahamannya semuanya jadi lemah, ya. Jadi dan ada juga tadi ya, karena dia tidak melakukan yang terbaik dalam pengembangan dirinya, maka makin lemah dan kemudian dia menjadi seburuk-buruknya manusia. Kalau sudah togho manusia sama bagho. Falahum ajr summa radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Syaratnya agar kita ini tetap naik terus, tidak pernah nanti makin ke bawah sampai menjadi asfala safilin. Modalnya cuma 2, amanu amilus solihat. Maka itu yang harus kita pertahankan kalau kita mau mengembangkan diri kita. Jaga iman sebaik-baiknya, amal soleh. Iman itu secara internal, ya, yang ada di dalam hati. Amal soleh secara eksternal. Kalau kita terus memanfaatkan ini, tidak lepas, maka kita tidak akan pernah jatuh ke dalam asfala safilin. Kita terus naik. Maka sebenarnya hidup itu hanyalah mempertahankan 2 hal itu. Satu yang paling mahal namanya iman. Iman itu harus diwujudkan dalam bentuk amal soleh. Masalahnya zaman itu semakin hari melupakan kita akan pentingnya iman. Saya kutipkan satu kisah dari ulama Islam yang besar Turki, ya, namanya Nasaruddin Hoja. Suatu hari Nasaruddin Hoja itu di malam hari mencari sesuatu di luar rumahnya karena ada lampu di jalan raya itu. Dia mencari, muter aja di situ. Orang-orang bertanya kepada dia, Ya Maula, kata dia, hei Maula, kenapa anda kok muter-muter? Apakah ada sesuatu yang hilang yang anda cari? Iya, saya sedang mencari sesuatu, cincin saya yang paling termahal, harta yang paling termahal yang saya miliki yaitu cincin saya. Ya, di mana? Lah itu masalahnya, saya tidak tahu hilangnya di mana. Ya, kemungkinan hilangnya di dalam rumah, kata dia. Orang-orang ketawa. Lah kamu tahu kalau cincinmu hilang di rumah, kenapa kamu cari di luar? Kata dia, iya, karena di dalam rumah tidak ada cahaya, sementara di luar ada cahaya. Katanya Hoja. Nasaruddin Hoja ini mengkritik kita. Ada banyak orang yang kehilangan hatinya, tapi dia tidak pernah merasa kehilangan, katanya Hoja. Dia tidak pernah mencari di rumahnya sesuatu yang hilang itu, tapi dia mencari di tempat yang lain, yang gemerlapan, yang penuh cahaya.
Dia cari di situ mutiara hatinya. Padahal mutiara hatinya ada di mana? Ada di rumahnya. Yang dia butuhkan adalah pulang, benain imannya, amal ibadah. Orang mencari di tempat yang lain, di uang, di jabatan, di minuman keras, di perempuan, dan seterusnya. Itu yang dilakukan oleh Nasruddin Hoja mengkritik kita. Sama ya, ayat ini menyatakan dua modal itu, illal ladzina amanu wa amilus solihat, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, falahum ajrun, maka sesungguhnya bagi mereka, khususnya buat mereka, ajrun, pahala, ghairu mamnun, yang tidak pernah terputus, yang tidak pernah mahsub, yang tidak dihitung oleh Allah, yang tidak dikotori dengan bil manni wal adha, ghairu maktu, yang tidak pernah di-cut oleh Allah SWT. Masya Allah, niku namanya siapa yang beriman dan beramal soleh terus dikasih pahala oleh Allah di dunia ini sampai nanti di yaumul kiamah ya, terus dapat pahala, terus. Yang menarik ada dua istilah dalam Al-Quran dipakai ya untuk amal itu. Kalau kita beramal maka kita akan mendapatkan bayaran itu bahasa Arabnya adalah ajrun, atau thawab, pahala. Makanya baju disebut dengan asyab ya, karena itu seperti apa ya, kalau kita habis bekerja kita dapat penutupnya, kemudian dapat kembaliannya ya, sama dari akar kata itu. Saya cepatkan saja, waktunya sudah syuruk. Jadi kita akan dapat pahala yang tidak pernah terputus kalau perbuatan itu sesuai dan mendapatkan gajinya sesuai dengan pekerjaannya, namanya ajrun. Tapi kalau perbuatan kita ini tidak sesuai sebenarnya, karena ada kelemahannya, mestinya kamu bikin roti ya yang baik, nanti saya hargain 10.000, ternyata rotinya jelek, mestinya harganya ada 10.000, harganya 5.000 karena jelek, tapi tetap dikasih 10.000, namanya fadl. Niku bedanya antara ajrun sama fadl. Kita ini sebenarnya lebih banyak dapat fadlnya daripada banyak ajrunnya karena kemurahan Allah. Falahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka pahala yang tidak pernah terputus. Falahum ajrun ghairu mamnun, fama yukadzibuka ba'du biddin, maka ada apa denganmu itu? Ada yang salah denganmu itu? Kenapa engkau mendustakan hari kiamat dengan semuanya tadi itu? Saya bekalin kamu otak, saya bekalin kamu hati, saya bekalin kamu kecerdasan. Bagaimana bisa kamu mendustakan yaumul kiamah? Bagaimana kamu bisa mendustakan hukum Allah SWT? Alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah adalah seadil-adilnya hakim ya, sebijak-bijaknya zat yang maha bijak, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mestinya kita ini kalau menyadari semua potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini mestinya bisa menjadi siapa? Seperti para nabi itu yang kita tuju, bukan menjadi asfala safilin. Apalagi kelak kita semuanya ini akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang nanti akan diadili, dan sangat adil pengadilannya Allah, sangat bijak hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak akan ada yang tersisa ya, karena semuanya akan dihukumi secara adil. Wa kana Ali radhiyallahu an idza qara'a laysa Allah qala bala wa ana ala dzalika minash syakhidin. Ali bin Abi Thalib kalau membaca alaihissallahu bi ahkamil hakimin kemudian menambahi dengan kalimat bala wa ana ala dzalika minasy syahidin. Nggih ya Allah, ana sungguh saya ala dzalik atas hal tersebut minasy syahidin, termasuk orang yang menyaksikan. Demikian, semoga ada manfaatnya. Hadanallahu yakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.